Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok F akan menjelaskan tentang risk register dan mitigasi siklus penjualan dan pendapatan. Selanjutnya di sini ada anggota. Yang pertama-tama dengan saya sendiri, Eka Fatimah Zahro dengan MPM 396. Selanjutnya ada Isabel Marsyakira Angdeta dengan MPM 042. Kemudian ada Yunike Naiman Simbolon dengan MPM 097. Kemudian ada Kartika Dwi Astuti dengan MPM 222. Kemudian ada Aisyah Lindi Nur Saputri dengan MPM 229. Kemudian ada Neila Oktavira dengan MPM 256. Kemudian yang terakhir ada Aulia Septi Indira dengan MPM 302. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan konteks manajemen risiko pada siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan proses bisnis yang dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan hingga penerimaan kas dari piutang usaha, karena berperan penting dalam penghasilan arus kas dan mempengaruhi laporan keuangan. Siklus ini memiliki berbagai risiko seperti inefisiensi operasional dan kecurangan pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, diperlukan manajemen risiko yang terstruktur untuk menjaga efektivitas proses dan keakuratan pencatatan transaksi. Manajemen risiko pada siklus pendapatan memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi operasional yang berfokus pada ketepatan pemenuhan pesanan, penagihan, dan penerimaan pembayaran, serta dimensi pelaporan keuangan yang menekankan pengakuan pendapatan sesuai standar akuntansi dan penyajian piutang usaha secara wajar. Risiko dapat meningkat akibat tekanan target penjualan, kompleksitas kontrak, serta penggunaan sistem TI atau IT terintegrasi seperti ERP, CRM, dan e-commerce yang menimbulkan resiko keamanan dalam resiko data dan integrasi informasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sumber resiko dan faktor penyebabnya sangat penting untuk merancang pengendalian dan mitigasi resiko yang efektif. Selanjutnya, tujuan dan lingkup siklus penjualan. Tujuannya ialah untuk menukar produk atau jasa dengan kas secara efisien dan terkendali. Di sini ada beberapa subtujuan dan subsiklus. Yang pertama, tujuan pengendalian. Di sini ada validasi atau keterjadian, yaitu semua transaksi penjualan yang dicatat benar-benar terjadi dan merupakan penjualan kepada pelanggan yang nyata. Yang kedua, kelengkapan merupakan semua transaksi penjualan yang telah terjadi, yang dicatat, dan tidak ada yang tertinggal. Kemudian, akurasi. Semua transaksi penjualan telah dicatat dalam jumlah yang benar, dihitung dengan harga yang tepat, dan diklasifikasi dalam akun yang benar. Kemudian yang keempat, ada cut off, yaitu semua transaksi penjualan telah dicatat pada periode akuntansi yang benar, penjualan sebelum akhir tahun buku dicatat di tahun tersebut, dan penjualan setelahnya dicatat di tahun berikutnya. Yang kelima, ada otorisasi, yaitu semua penjualan telah diotorisasi dengan semestinya sesuai dengan kebijakan perusahaan, terutama terkait dengan persetujuan kredit dan penempatan harga. Kemudian di sini ada fungsi dan lingkup siklus. Yang pertama ada pemasaran dan penjualan, yang kedua ada manajemen kredit, yang ketiga ada manajemen pemasaran, yang keempat ada pengiriman, yang kelima ada penagihan, yang keenam ada akuntansi piutang, dan yang ketujuh ada penerimaan kas, dan yang terakhir ada penanganan retur dan potongan penjualan. Selanjutnya, risiko inheren dalam pengakuan pendapatan. Dalam pengakuan pendapatan, yaitu area yang paling penting dalam akuntansi pada risiko tersebut. Kemudian di sini ada risiko inheren. Risiko inheren yaitu kerentanan terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada pengendalian internal di area yang seringkali dinilai tinggi oleh auditor tersebut. Kemudian di sini ada beberapa risiko inheren. Yang pertama ada identifikasi kewajiban pelaksanaan. Perusahaan harus menentukan apakah barang dan jasa dalam kontrak itu merupakan kewajiban yang terpisah. Kesalahan penentu dapat mempengaruhi waktu pengakuan pendapatan. Kemudian yang kedua ada estimasi harga transaksi variabel. Pendapatan yang diperoleh yaitu ada bonus, diskon, dan retur harus diestimasi terlebih dahulu. Estimasi ini tuh bersifat subjektif sehingga beresiko menimbulkan kesalahan. Kemudian yang ketiga ada pengakuan pendapatan sepanjang waktu atau overtime.
Yang dimaksud ini adalah pada proyek jangka panjang, pendapatan itu dapat diakui sesuai proses pekerjaannya. Pada pemilihan metode, itu pengukuran proses dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diakui. Kemudian yang keempat ada channel stuffing, yaitu mendorong distributor membeli produk dalam jumlah yang besar agar penjualan terlihat meningkat meskipun produk tersebut belum terjual oleh konsumen. Kemudian terakhir ada build and hold arrangement, yaitu perusahaan menagih pelanggan tetapi barang itu belum terkirim. Pendapatannya hanya boleh diakui jika syarat tertentu telah dipenuhi. Jadi, pada proses penjualan kredit terdapat berbagai risiko kecurangan yang dapat dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, risiko ini tuh dapat menyebabkan kerugian finansial serta menimbulkan salah saji dalam laporan keuangan. Untuk beberapa skema kecurangan yang umum terjadi antara lain lapping piutang, yaitu pembayaran pelanggan dicuri lalu ditutupi menggunakan pembayaran pelanggan berikutnya. Selain itu juga terdapat pelanggan fiktif di mana transaksi penjualan palsu itu dibuat untuk memperoleh bonus atau komisi tertentu. Dan juga kecurangan dapat terjadi mulai penyalahgunaan penghapusan piutang tanpa otorisasi, praktik penjualan fiktif untuk mengambil dana perusahaan, hingga penggunaan identitas palsu dalam pengajuan kredit. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan itu perlu menerapkan pengendalian internal yang kuat, contohnya dengan misalnya melakukan pemeriksaan tugas antara bagian penjualan, persetujuan kredit, pengiriman barang, penagihan, penerimaan kas, serta otorisasi penghapusan piutang. Terus untuk selanjutnya, risk assurance merupakan proses proaktif untuk memberikan keyakinan kepada manajemen dan dewan direksi bahwa proses manajemen risiko telah dirancang dengan baik dan berjalan secara efektif. Sebenarnya berbeda dengan audit tradisional yang lebih fokus pada data historis, risk assurance ini memiliki cakupan yang lebih luas karena juga mempertimbangkan risiko di masa depan. Nah, dalam proses penjualan kredit, risk assurance digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan risiko dalam seluruh proses order to cash. Jadi pelaksanaannya itu dilakukan mulai model 3 lini, yaitu manajemen operasional sebagai lini pertama, fungsi risiko atau kepatuhan sebagai lini kedua, dan audit internal sebagai lini ketiga. Nah, selain itu juga risk assurance ini tuh didukung oleh teknologi seperti continuous auditing dan data analytics untuk memantau transaksi secara real time. Nah, dengan cara ini juga perusahaan dapat lebih cepat mendeteksi anomali, transaksi tidak wajar, pelanggan batas kredit, maupun potensi pendapatan fiktif. Nah, tujuan utama dari risk assurance adalah memberikan assurance berbasis bukti agar manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih percaya diri dan memastikan risiko perusahaan tetap terkendali. Nah, selanjutnya di sini ada continuous auditing pada siklus penjualan. Jadi, continuous auditing ini merupakan audit berbasis teknologi yang dilakukan secara otomatis dan berkelanjutan untuk memantau transaksi mendekati real time-nya. Nah, continuous auditing ini cocok digunakan untuk siklus penjualan yang transaksinya banyak dan terstruktur. Kemudian contoh penerapannya sendiri yaitu ada pemantauan batas kredit pelanggan, verifikasi harga faktur dengan masterpiece file, lalu ada deteksi faktur duplikat, pencocokan retur dengan bukti penerimaan barang, dan analisis lonjakan pesanan tidak wajar. Nah, manfaatnya sendiri yaitu dapat mendeteksi risiko lebih cepat, kemudian mengurangi potensi kerugian, lalu cakupan auditnya itu lebih luas, dan auditor nantinya dapat fokus pada risiko yang lebih kompleks. Nah, di sini kita akan bahas peran teknologi dalam risk assurance. Jadi yang pertama kita mulai dari sisi fungsinya dulu. Fungsi teknologi di sini itu untuk memproses data dalam jumlah besar, kemudian juga menganalisis risiko secara lebih akurat, mengubah audit manual menjadi lebih analitis, dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Nah, teknologi yang digunakan itu ada beberapa, yaitu seperti Advanced Data Analytics, kemudian Artificial Intelligence atau AI, lalu machine learning, visualisasi data, dan robotic process automation atau RPA. Nah, manfaat utamanya sendiri yaitu untuk menemukan tren dan korelasi, kemudian mendeteksi transaksi tidak normal, lalu memprediksi pelanggan yang berisiko gagal bayar, menyajikan risiko dalam bentuk dashboard, dan mengotomatisasi tugas audit berulang. Nah, selanjutnya di sini ada risk register penjualan dan pengakuan pendapatan. Jadi, pengertiannya sendiri yaitu risk register merupakan daftar risiko yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk mencatat dan memantau risiko untuk membantu perusahaan dalam mengelola risiko. Nah, di sini konteksnya mengelola risiko penjualan dan pendapatan. Nah, komponen dari risk register itu ada beberapa, yaitu ada ID risiko, deskripsi risiko, kategori risiko, penyebab risiko, dampak risiko, kemudian pemilik risikonya siapa,
Lalu resiko inherennya apa? Kemudian ada pengendalian yang bisa dilakukan itu apa? Lalu ada resiko residual dan rencana mitigasi. Nah, contoh resikonya di sini ada pengakuan pendapatan secara prematur. Nah, kenapa ini bisa disebut resiko? Karena mengakui pendapatan secara prematur itu dapat menyebabkan tekanan target penjualan dan kompleksitas. Nah, ini tuh udah ada di PSAK nomor 72. Kemudian juga bisa ada dampak salah saji laporan keuangan, kemudian ada dampak lanjutan, sanksi regulator, dan turunnya kepercayaan investor. Baiklah, di sini saya Aulia Septi Indira dengan NPM akhir 302 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu materi selanjutnya adalah identifikasi risiko pendapatan fiktif. Jadi pendapatan fiktif adalah tindakan perusahaan mencatat penjualan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Nah, biasanya hal ini dilakukan supaya laba perusahaan itu terlihat lebih besar dan menarik perhatian investor. Nah, contoh risk register ini, risiko diberi kode REV 001. Penyebab utamanya adalah adanya tekanan untuk mencapai target pendapatan dan bonus perusahaan. Nah, karena tekanan itu, bagian penjualan bisa saja bekerja sama dengan bagian akuntansi untuk membuat transaksi penjualan palsu. Nah, dampaknya cukup serius karena laporan keuangan menjadi tidak benar, laba perusahaan terlihat lebih tinggi dari kenyataan, investor bisa tertipu, dan perusahaan juga bisa terkena sanksi hukum atau regulasi. Nah, kategori risiko yang termasuk pelaporan keuangan dan fraud atau kecurangan. Jadi, pemilik risiko dalam kasus ini adalah CFO atau Chief Financial Officer karena dia bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan. Nah, pada penilaian inheren, tingkat risikonya masih tinggi karena kemungkinan terjadinya cukup mungkin dan dampaknya sangat besar. Nah, lalu perusahaan sudah memiliki pengendalian seperti pemisahan tugas antara bagian penjualan atau penagihan serta kewajiban adanya dokumen pendukung untuk setiap transaksi penjualan. Tetapi meskipun sudah ada pengendalian, risiko residualnya masih tergolong tinggi. Artinya, pengendalian yang ada belum cukup efektif. Karena itu, dibuat rencana perlakuan risiko, misalnya melakukan konfirmasi piutang secara acak oleh audit internal dan membandingkan data penjualan dengan data pengiriman dari perusahaan logistik agar transaksi palsu lebih mudah terdeteksi. Jadi penanggung jawab untuk pengawasan tambahan ini adalah kepala audit internal. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko kegagalan penagihan. Risiko ini terjadi ketika pelanggan tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya kepada perusahaan. Nah, di contoh risk register ini, risiko diberi kode REV 002. Penyebab utamanya adalah proses persetujuan kredit yang kurang baik atau tekanan untuk meningkatkan penjualan, sehingga perusahaan tetap memberikan kredit kepada pelanggan yang sebenarnya memiliki kemampuan bayar rendah. Nah, dampaknya adalah peningkatan piutang yang tak tertagih, laba perusahaan menurun, dan arus kas perusahaan menjadi terganggu. Nah, dalam risk register, risiko ini termasuk kategori keuangan dan operasional. Dengan pemilik risiko yaitu manajer kredit atau manajer keuangan. Nah, tingkat risiko awal dinilai tinggi karena kemungkinan terjadinya cukup sering. Nah, perusahaan sudah memiliki beberapa pengendalian seperti kebijakan kredit tertulis, pengecekan riwayat kredit pelanggan, dan evaluasi umur piutang setiap bulan. Nah, setelah ada pengendalian, tingkat risiko menurun menjadi sedang. Namun, perusahaan tetap perlu melakukan perbaikan tambahan, misalnya menggunakan sistem batas kredit otomatis dan memperjelas proses penagihan untuk piutang yang sudah lewat jatuh tempo. Jadi, perusahaan tuh harus berhati-hati dalam memberikan kredit kepada pelanggan agar tidak mengalami kerugian piutang. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko penentuan harga yang salah. Jadi risiko ini terjadi ketika perusahaan menetapkan harga atau diskon yang tidak sesuai sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Nah, di contoh risk register ini risiko diberi kode REV 003. Penyebabnya bisa karena kurangnya pengendalian akses pada data harga atau proses persetujuan diskon yang tidak jelas. Akibatnya faktur bisa dibuat dengan harga yang terlalu rendah atau diskon yang berlebihan. Dampaknya adalah perusahaan kehilangan pendapatan, margin laba menurun, dan pelanggan bisa merasa tidak puas apabila terjadi kesalahan harga. Dalam risk register, risiko ini termasuk kategori operasional dan keuangan dengan pemilik risiko yaitu manajer penjualan dan controller. Nah, tingkat risiko awal dinilai sedang karena kejadian ini cukup sering terjadi walaupun dampaknya tidak terlalu besar. Perusahaan sudah memiliki pengendalian seperti penyimpanan data harga di server pusat dan peninjauan laporan penjualan setiap hari oleh manajer penjualan. Nah, namun
Perusahaan tetap perlu meningkatkan pengendalian, misalnya dengan membatasi akses data harga berdasarkan peran dan membuat sistem otomatis yang dapat mendeteksi diskon berlebihan. Jadi, perusahaan harus memiliki pengawasan harga dan diskon yang baik agar tidak mengalami kerugian pendapatan. Selanjutnya, mitigasi risiko penjualan dan pengakuan pendapatan. Menurut Andriotti dan Massaro pada tahun 2023, mitigasi itu adalah tindakan proaktif untuk menekan probabilitas atau dampak risiko ke level yang bisa diterima perusahaan. Kunci utamanya di sini adalah strategi pertahanan berlapis. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis kontrol saja, tetapi kita butuh 3 lini. Lini yang pertama itu adalah preventif untuk menghentikan masalah, mencegah masalah dari awal. Lalu yang kedua, lini detektif untuk menemukan masalah sesegera mungkin, dan lini ketiga itu korektif untuk memperbaiki masalah sekaligus juga mencegah agar masalah itu tidak terulang lagi melalui analisis akar penyebab. Next, pengendalian preventif, otorisasi harga dan kredit. Jadi menurut Simkin pada tahun 2021, ini adalah baris pertahanan pertama yang paling efisien karena tugasnya itu mencegah kesalahan sebelum itu terjadi. Jadi ada 2 area utama di sini. Yang pertama itu otorisasi harga. Jadi kita harus punya yang namanya master price file yang terpusat di sistem ERP agar harga itu selalu akurat dan otomatis. Akses untuk mengubah file ini juga harus dibatasi secara ketat, dan juga kebijakan diskonnya harus terprogram jelas di sistem agar tidak ada diskon di luar batas tanpa persetujuan. Itu untuk yang otorisasi harga. Yang kedua itu otorisasi kredit. Untuk mencegah piutang macet, fungsi kredit itu harus independen dari bagian penjualan agar tidak ada yang namanya konflik kepentingan. Sebelum kredit diberikan, wajib ada pemeriksaan kelayakan yang mendalam, dan sistem ERP harus disetting untuk otomatis memblokir pesanan jika pelanggannya itu sudah melebihi batas kredit mereka, sesuai dengan teori Ray dan Sands pada tahun 2022. Selanjutnya, pengendalian detektif rekonsiliasi piutang. Disinilah pengendalian detektif itu bekerja. Jadi gimana kalau semisal jika ada masalah yang lolos dari filter awal. Nah, salah satu yang paling fundamental di sini itu adalah rekonsiliasi piutang secara berkala. Ada 4 poin penting dalam proses ini. Yang pertama, rekonsiliasi utama. Jadi ini mencocokkan rincian saldo tiap-tiap pelanggan di buku pembantu dengan total piutang di buku besar umum untuk memastikan data itu sinkron, sesuai. Yang kedua, peninjauan aging report. Manajemen memantau umur piutang secara proaktif untuk mengidentifikasi pelanggan yang mulai telat membayar. Dan yang ketiga, laporan saldo bulanan. Jadi kita kirim rincian ke pelanggan jika mereka komplain soal saldo yang tidak sesuai, itu bisa jadi tanda adanya faktur yang fiktif. Dan yang keempat, konfirmasi eksternal. Jadi itu verifikasi langsung ke sampel pelanggan untuk mendapatkan bukti audit yang paling andal mengenai akurasi dari piutang. Baik, untuk sebab yang selanjutnya akan membahas pengendalian korektif penghapusan piutang, yang dimana pengendalian korektif dilakukan setelah masalah terjadi, sehingga fokusnya adalah memperbaiki dampak sekaligus mencegah kesalahan yang sama di masa depan. Nah, dalam siklus pendapatan, penghapusan piutang ini dilakukan ketika seluruh upaya penagihan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil. Nah, yang dimana piutang tersebut memang sudah tidak memiliki kemungkinan untuk ditagih, sehingga perlu dikeluarkan dari pembukuan agar laporan keuangan tetap realistis. Nah, prosesnya harus dikendalikan dengan ketat. Yang pertama, dengan penghapusan melalui otorisasi dari pihak yang independen seperti ke bagian keuangan untuk menghindari penyalahgunaan. Kedua, secara akuntansi, penghapusan tidak langsung dibebankan tetapi menggunakan akun penyisihan kerugian piutang yang sudah diakui sebelumnya. Dan yang tiga, meskipun piutang dihapus, catatan tetap disimpan untuk kemungkinan penagihan di masa depannya. Sehingga yang paling penting, setiap penghapusan harus
jadi bahan evaluasi bagi perusahaan, sehingga perusahaan ini perlu memahami penyebab utama mengapa piutang tersebut gagal ditagih, apakah karena kesalahan analisis kredit atau faktor lainnya. Nah, untuk sebab yang selanjutnya akan membahas lingkungan pengendalian dalam siklus pendapatan. Nah, lingkungan pengendalian yang menjadi dasar dari seluruh sistem pengendalian dalam siklus pendapatan ini sebaik apapun pengendalian preventif, detektif, dan korektif yang sudah dirancang, semuanya akan sangat bergantung pada lingkungan yang mendukung, sehingga lingkungan pengendali ini akan mencerminkan bagaimana sikap manajemen terhadap integritas dan etika, atau yang sering disebut sebagai tone up the top, sehingga dalam praktiknya hal ini sangat berpengaruh terutama dalam siklus pendapatan, karena biasanya terdapat tekanan tinggi untuk mencapai target penjualan, sehingga pada lingkungan pengendalian yang kuat dilihat dari komitmen manajemen dalam menjaga pelaporan pendapatan yang jujur, bukan hanya sekedar mengejar angka. Selain itu juga struktur organisasi yang jelas dan pemisahan tugas yang tepat dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan. Dan tidak kalah penting, ada sistem insentif yang harus dirancang dengan hati-hati agar tidak mendorong karyawan mengambil keputusan yang beresiko. Sehingga ketika lingkungan pengendalian ini lemah, maka pengendalian yang sudah baik sekalipun ini bisa mudah dilanggar. Misalnya ketika manajemen memberikan tekanan besar untuk mencapai target, karyawan ini bisa saja mengabaikan prosedur yang ada, sehingga lingkungan pengendalian merupakan budaya organisasi, sehingga ketika budaya ini kuat dan didukung oleh manajemen, maka seluruh sistem pengendalian akan berjalan dengan efektif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemisahan tugas atau yang bisa disebut dengan segregation of duty. Pemisahan tugas sendiri merupakan sebuah konsep pengendalian internal yang fundamental dan yang paling mungkin bisa dibilang paling penting dalam lingkungan pengendalian. Hal ini dikarenakan prinsip dari pemisahan tugas itu sendiri, yang dimana bahwa tidak ada satu individu pun yang boleh berada dalam posisi untuk melakukan dan sekaligus menyembunyikan kesalahan ataupun kecurangan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dicapai dengan memisahkan tanggung jawab untuk fungsi-fungsi yang tidak kompatibel ke beberapa orang atau departemen yang berbeda. Dalam konteks siklus pendapatan, fungsi-fungsi utama yang harus dipisahkan diantaranya adalah yang pertama, otorisasi transaksi, yakni di mana fungsi ini mencakup persetujuan penjualan, pemberian kredit kepada pelanggan, dan juga otorisasi harga atau diskon. Yang kedua ada pencatatan transaksi, yakni di mana fungsi ini melibatkan pembuatan atau entry dokumen sumber seperti faktur penjualan, dan juga pemeliharaan catatan akuntansi seperti buku besar pembantu piutang. Dan yang ketiga ada penyimpanan aset atau custody of asset, yakni fungsi ini mencakup penanganan fisik aset yang terkait, terutama kas dan juga persediaan. Idealnya ketiga fungsi ini harus dilakukan oleh individu atau departemen yang berbeda. Misalnya untuk wira niaga atau otorisasi penjualan tidak boleh memiliki wewenang untuk menyetujui kredit bagi pelanggannya sendiri, yaitu atau otorisasi kredit. Kemudian personel di gudang ataupun penyimpanan aset atau persediaan tidak boleh memiliki kemampuan untuk memproses dokumen pengiriman dan juga membuat faktur atau pencatatan. Kemudian untuk kasir atau personil yang menerima pembayaran atau penyimpanan aset dan kas tidak boleh memiliki akses untuk mencatat atau menyesuaikan catatan piutang pelanggan atau pencatatan. Pelanggaran terhadap pemisahan tugas ini akan memungkinkan terjadinya skema lapping. Untuk yang terakhir, yakni orang yang memiliki wewenang untuk menghapus piutang tak tertagih atau otorisasi tidak boleh menjadi orang yang sama yang menangani penerimaan kas atau penyimpanan aset. Dengan memisahkan tugas-tugas ini, organisasi ini akan menciptakan sistem checks and balance secara alami. Agar kecurangan dapat terjadi, diperlukan kolusi antara dua orang atau lebih yang secara signifikan lebih sulit untuk dilakukan dan dipertahankan daripada jika dilakukan oleh satu orang saja. Selanjutnya pada bagian ini, saya akan melanjutkan membahas tentang bagaimana pengawasan kinerja, bagian penjualan, dan bagian pemasaran. Meskipun tim penjualan dan juga tim pemasaran merupakan mesin pendorong pertumbuhan pendapatan, cara kinerja mereka diawasi dan diberi insentif dapat secara signifikan memengaruhi lingkungan pengendalian. Sistem pengukuran kinerja dan juga kompensasi yang dirancang dengan buruk dapat secara tidak sengaja menciptakan tekanan yang sangat besar, yang dimana dapat mendorong perilaku pengambilan risiko yang berlebihan atau tidak etis.
Risiko utama timbul dari sistem insentif yang terlalu berfokus pada volume pendapatan jangka pendek. Ketika sebagian besar kompensasi seseorang wira niaga bergantung pada pencapaian target penjualan per periode, maka mereka akan memiliki insentif yang kuat untuk menawarkan diskon yang berlebihan yang mengkikis profitabilitas, kemudian melakukan penjualan kepada pelanggan dengan kelayakan kredit yang buruk, mendorong pelanggan untuk membeli lebih dari yang mereka butuhkan di akhir periode, dan juga dalam kasus ekstrim membuat penjualan fiktif atau melakukan pengakuan pendapatan prematur. Oleh karena itu, ada beberapa praktik pengawasan kinerja yang efektif yang dimana meliputi yang pertama ada metrik kinerja yang seimbang, yakni selain volume pendapatan, kinerja tim penjualan juga harus diukur berdasarkan metrik lain seperti margin laba kotor dari penjualan, tingkat kepuasan pelanggan, dan juga tingkat piutang tak tertagih dari pelanggan yang mereka bawa. Kemudian yang kedua ada struktur komisi bijaksana, yakni menghindari efek tebing atau cliff effect, di mana bonus besar diberikan hanya setelah target tercapai. Struktur komisi yang lebih linear atau yang mencakup komponen clawback atau penarikan kembali bonus jika penjualan kemudian diretur atau menjadi macet dapat mendorong perilaku yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, tinjauan manajemen yang komprehensif, yakni manajer penjualan tidak hanya harus meninjau angka penjualannya saja, tetapi juga harus secara efektif memantau aktivitas tim mereka. Hal ini termasuk meninjau diskon, menganalisis tingkat retur, dan juga berpartisipasi dalam beberapa pertemuan dengan pelanggan kunci. Kemudian yang keempat, melakukan pelatihan etika secara teratur, memberikan pelatihan kepada tim penjualan mengenai kebijakan perusahaan, kode etik, dan juga konsekuensi dari praktik penjualan yang tidak patut. Dan pada slide selanjutnya ada mengenai prosedur verifikasi kontrak pelanggan. Adapun risiko-risiko yang terkait dengan verifikasi kontrak yang tidak memadai meliputi yang pertama, implikasi pengakuan pendapatan yang tidak disadari, kemudian ada kewajiban yang tidak menguntungkan, ketidakjelasan lingkup dan harga, dan juga ada risiko hukum dan kepatuhan. Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, perusahaan harus memiliki prosedur verifikasi kontrak yang formal, terutama untuk kontrak di atas nilai ambang batas tertentu. Prosedur ini harus bersifat lintas fungsional, di mana yang pertama perusahaan harus ada tinjauan hukum atau legal review, di mana Departemen Hukum harus meninjau semua kontrak non-standar untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuannya dapat diterima secara hukum dan dapat melindungi kepentingan perusahaan. Kemudian yang kedua ada tinjauan keuangan atau akuntansi, di mana Departemen Keuangan atau controller harus meninjau kontrak untuk mengidentifikasi setiap implikasi akuntansi yang kompleks, terutama terkait pengakuan pendapatan, dan juga untuk memastikan bahwa model penetapan harga telah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada tinjauan operasional, di mana manajer operasional yang relevan harus meninjau kontrak untuk memastikan bahwa perusahaan secara teknis telah mampu memenuhi semua kewajiban pengiriman atau layanan yang telah dijanjikan. Dan yang keempat ada otorisasi bertingkat, di mana kontrak dengan nilai yang lebih tinggi harus memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari tingkat manajemen yang lebih tinggi juga, misalnya CFO ataupun CEO. Dengan menerapkan proses verifikasi yang disiplin, maka perusahaan dapat dipastikan bahwa mereka akan melihat sebelum melompat, di mana hal ini dapat mencegah tim penjualan dalam antusiasme mereka untuk menutup kesepakatan dari menandatangani perjanjian yang akan menimbulkan masalah signifikan bagi bagian lain dari organisasi di kemudian harinya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok F. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.